Halo pagi teman-teman, Assalamualaikum. Sebelum berangkat kerja, gue akan membuat video membahas mengenai alat dasar teknisi AC ya. Alat dasar teknisi AC pemula. Jadi jika teman-teman ingin menjadi teknisi AC, teman-teman wajib memiliki alat ini ya. Dan ini hanya alat pemula ya. Jika teman-teman udah jadi teknisi profesional, udah punya uang banyak, silakan membeli yang lebih mahal, lebih bagus ya. Dan ini hanya alat pemula yang lebih murah ya. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu test pen. Ini murah ya. Teman-teman wajib memiliki alat ini karena alat ini untuk mengecek ada arus listrik atau enggak dalam pemasangan listrik maupun mengecek di outdoor unit, indoor unit ada arus atau tidak demi keamanan kita, dan kita juga bisa tahu di instalasi itu ada arus atau enggak ya. Test pen banyak kegunaannya, wajib digunakan ya. Ini juga bisa digunakan untuk masang steker stop kontak yang perlu obeng min yang kecil ya. Biasanya stop kontak kaki tiga itu pakai obeng min kecil. Nih pakai test pen bisa. Lalu ada tang. Nah, tang ini sama bisa digunakan untuk nyambung kabel atau memegang apa ya, sesuatu yang ada arus listriknya. Jadi nggak boleh pakai tangan langsung demi keamanan kita agar terhindar dari sengatan listrik. Pakai tang ya, tang. Lalu manifold atau analyzer. Ini kegunaannya untuk mengetahui tekanan freon ya. Tekanan freon dan untuk vakum menggunakan ini alatnya dari alat vakum lalu terhubung ini. Selain untuk ya itu untuk vakum sama untuk mengisi freon ya, mengisi freon untuk vakum, isi freon pakai ini ya, analyzer. Jadi teman-teman harus punya ini. Kalau nggak punya analyzer ini, teman-teman nggak bisa isi freon ya, karena untuk isi freon wajib pakai ini. Lalu alat yang wajib dimiliki berikutnya adalah tang ampere. Nah, tang ampere di sini saya pakai tang ampere yang digital ya, digital. Tang ampere ada yang pakai jarum gitu. Ini yang pakai digital. Teman-teman bisa beli dan wajib memiliki ini karena kegunaan ini untuk mengetahui ampere kompresor yang masih bagus atau enggak. Lalu bisa digunakan untuk mengukur voltase. Voltase atau tegangan listrik ya. Ini perlu digunakan karena dari sini kita bisa tahu ampere kompresor berapa. Dari tekanan freon juga bisa tahu dari angka-angka yang ada di display ini ya, di sini. Jadi tang ampere wajib dimiliki. Tang ampere ada yang murah, ada yang harganya ratusan ribu. Kalau misalkan teman-teman udah banyak duit, punya modal gede, silahkan beli yang jutaan. Ada yang lebih bagus lagi ya. Lalu alat berikutnya obeng plus. Teman-teman wajib memiliki alat ini, obeng plus. Ini banyak kegunaannya karena di baut-baut mur di AC itu kebanyakan menggunakan obeng plus ya. Lalu berikutnya martil. Martil, teman-teman harus punya ini ya, martil. Martil ini untuk pasang breaker indoor, maku-maku, masang breaker outdoor, getok-getok apa namanya tuh, bau dinabol. Lalu usahakan martilnya yang begini ya nih, yang ada belahan ini. Ini kegunaan untuk nyambut paku. Martil. Dan ini juga nanti akan dipakai untuk membuat lubang pipa di indoor ya, bobok tembok. Jadi ya, memang banyak kegunaan jadi dari martil di dalam pemasangan AC ya. Lalu berikutnya pahat beton. Nah, ini pahat beton ini macam-macam bentuknya, tapi saya ada pakai ini, ada yang pakai ini tapi udah pecah gini ya. Ini bisa
Pahat beton ini digunakan untuk jalur bobok tembok, jalur pipa indoor ya, dari indoor unit untuk ke outdoor unit itu biasanya perlu ini. Atau bisa digunakan untuk nanam pipa misalkan si pipa mau ditanam pakai pasti perlu bantuan pahat ya. Lalu kunci Inggris. Di dalam pemasangan AC itu kita wajib memiliki 2 kunci Inggris. Nggak bisa ya teman-teman mau pasang AC maupun bongkar AC itu wajib pakai kunci Inggris 2 kalau di AC ya. Jadi nggak bisa 1, harus 2. Nggak, harus 2. Lalu flaring ini digunakan untuk menyambung pipa ya. Nanti di ujung pipa itu di ujung pipa itu nanti kan ada buat ini, buat ngelebarin bibir pipa. Ini baut nepel ini buat nyambung pipa, nanti kan di baut di pipa indoor sama pipa itu nanti kan ada sambungan, itu perlu flaring, namanya flaring tool. Lalu cutter. Nah, cutter ini sebenarnya untuk misalkan buka kabel atau motong armal pipa atau ya banyak. Ini harus punyanya. Lalu water passnya udah hancur teman-teman, tapi ini masih berfungsi dengan baik. Ini harusnya udah ada ini plastiknya di sini kiri kanan ya. Tapi yang namanya tadi sih kadang jatuh, kadang ini. Ini water pass yang murah meriah ya. Kalau teman-teman misalkan punya duit banyak, silahkan beli yang digital. Ada yang digital ya, kayak sinar laser gitu, gitu. Nah itu cakep tuh. Water pass digunakan untuk pemasangan bracket ya, bracket indoor maupun bracket outdoor, untuk posisi outdoor unit agar tidak miring, lalu posisi outdoor unit agar tidak miring ya. Jadi perlu, ini wajib punya water pass. Bayangin jika nggak ada water pass, teman-teman cuma nebak-nebak, ternyata pada saat udah dipasang indoor miring atau outdoor miring, itu nggak enak ya, nggak enak dilihatnya ya. Dan kalau indoor unit nggak bisa, apalagi miringnya miring misalkan berlawanan dengan posisi pembuangan air. Nah itu nggak boleh ya, karena bisa menyebabkan air pembuangan itu bocor di indoor ya. Lalu cutter tube ada cutter pipa ya, cutter pipa jadi untuk memotong pipa AC ini diperlukan cutter pipa untuk memotong pipa ya. Nah kalau teman-teman bilang kenapa mesti pakai alat potong khusus pipa tembaga, karena kan ada gergaji, ada gerinda. Nggak boleh teman-teman, di AC itu motong pipa itu tidak disarankan menggunakan gergaji atau gerinda ya, nggak boleh. Karena apa? Karena jika teman-teman memotong pipa tembaga menggunakan gergaji atau gerinda, itu akan menghasilkan serbuk ya, serbuk potongan itu. Nah serbuk ini dikhawatirkan masuk dalam instalasi pipa, lalu terbawa masuk ke dalam, masuk kena kompresor, atau bisa membuat pipa kapiler mampet, AC menjadi rusak ya. Lalu kunci 12 ini perlu untuk mengencangin baut ini. Biasanya tuh baut kalau di AC itu baut bracket indoor ya, dinabol. Lalu untuk memasang baut yang penahan outdoor unit ke bracket itu juga gitu, biasanya pakai kunci 12 biasanya ya. Lalu berikutnya adalah meteran. Meteran terserah teman-teman mau pakai yang berapa meter. Ini 7,5 meter ya, asal meteran ya, kayak gini ya, asal meteran. Kegunaannya untuk mengukur banyak
gunanya meter ini untuk mengukur berapa panjang instalasi pipa, atau untuk jarak pipa pembuangan, pipa apa namanya, pipa indoor unit itu bolongin, nanti kan bolongin itu perlu meteran. Meteran juga digunakan untuk membuat titik duduknya bracket outdoor ya. Nanti jarak kaki outdoor itu diukur misalkan 31. Nah, itu baru kita ketemu titik untuk tempat ngebor baut dinabolnya. Lalu yang berikutnya adalah las portable. Nah, las portable ini perlu teman-teman. Ini murah. Ini harga sekitar 75-80 kepala ininya, torch ini. Lalu gas portable ya. Gas portable ini paling berapa? 25. Nah, gas portable ini biasa untuk ngelas AC, pipa tembaga AC. Di AC itu pakai kawat perak nih, kawat perak. Jadi ngelas di AC itu pakai kawat perak ya. Ini perlu. Kadang-kadang kalau misalkan pipa patah darurat urgen harus dilas, atau kondisi sambungan indoor itu yang nggak memungkinkan untuk disambung pakai baut nempel, harus dilas. Atau jika ada kebocoran di instalasi indoor outdoor atau di pipa, harus dilas ya, kalau emang nggak mau ganti. Lalu ini yang paling penting, vakum pump. Nah, ini lumayan berat ya alat vakum ini, tapi teman-teman harus punya, wajib punya. Karena apa? Karena berkali-kali saya bilang bahwa unit AC sekarang beda dengan unit AC zaman dulu. AC sekarang sudah menggunakan freon R40 R32, di mana freon ini adalah freon hidrokarbon yang menggunakan jenis oli sintetis ya. Jadi beda dengan jenis oli yang zaman dulu R22. Itu R22 itu menggunakan oli mineral. Dia masih toleransi terhadap air, dan bisa nggak pakai masih bisa nggak divakum ya. Tapi kalau yang sekarang nggak boleh. Unit AC sekarang wajib divakum. Wajib divakum ya, sekali lagi wajib divakum. Karena apa? Karena oli sintetis itu jika bercampur dengan udara, uap air, maka dia akan berubah kayak jelly, susu gitu. Jadi itu akan merusak kompresor. Bayangin jika suatu mesin, misalkan teman-teman di rumah punya mobil atau motor, oli mesin atau oli motornya, oli mobilnya kemasukan air, gimana jadinya ya. Itu aja bayangin ya. Lalu yang berikutnya adalah bor. Bor beton. Bor beton nih teman-teman juga wajib punya. Bor beton itu digunakan untuk membolongi posisi pipa indoor yang nembus tembok itu, atau digunakan untuk nanam pipa, dan bisa digunakan juga untuk membuat dudukan bracket indoor bracket outdoor untuk baut dinabol ya. Jadi banyak kegunaan bor. Jangan pakai bor ini ya. Ini bor ini nggak kuat di AC. Karena bor di AC itu digunakan rata-rata untuk ngebor tembok ya, bor beton. Jadi dia emang harus yang kuat, bor khusus beton. Yang bagus lagi yang ada drillnya itu, yang kayak martilnya, yang totok gitu ya. Itu bagus ya buat ngebolongin tembok atau nanam pipa. Apalagi? Ini. Nah, ini teman-teman juga wajib punya. Apa ini? Ini adalah kunci L. Alat ini kecil tapi penting. Kalau nggak ada alat ini teman-teman nggak bisa ya, nggak bisa pasang maupun bongkar AC. Kunci L di dalam AC itu umumnya menggunakan dua ukuran. Dia kalau ukuran 5 mili atau 4 mili. Kalau misalkan nggak menggunakan 4 mili, berarti dia pakai
5 mili. Nah, kalau AC merek-merek Jepang, ini ciri-cirinya ya, yang mana bagaimana menggunakan AC 5 mili atau 4 mili. Kalau merek-merek Jepang itu rata-rata menggunakan menggunakan kunci L yang kecil 4 mili. Kalau AC-AC yang buatan Cina ya, itu rata-rata menggunakan kunci L yang gede 5 mili. Nah, kunci L ini digunakan untuk membuka maupun menutup Ford Freon ya. Jadi pada baut nempel itu pada Ford Freon itu di outdoor unit itu kan ada posisi kunci L tuh. Nah, ini untuk membuka, untuk pump down freon maupun membuka freon ya. Ini perlu kunci L. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung, AC itu pakai kunci L kecil apa kunci L gede ya? Caranya ya teman-teman beli aja dua, harus siapin dua, 4 mili sama 5 mili ya. Jadi nggak bingung, kalau misalkan nggak bisa yang kecil berarti yang gede. Udah gitu aja baliknya ya. Apalagi? Oke, gue rasa itu aja ya teman-teman. Jadi itu antaranya alat-alat yang wajib dimiliki oleh teman-teman jika ingin menjadi teknisi AC ya, jika ingin menjadi teknisi AC atau jika ingin belajar AC. Oh enggak, masih ada satu lagi teman-teman. Nah ini tangga aluminium. Sorry lupa. Tangga aluminium itu biasanya yang 1,5 atau 2 meter ya, tangga aluminium. Karena kalau teman-teman masang AC itu di rumah konsumen itu atau pelanggan itu, belum tentu si konsumen atau pelanggan teman-teman itu punya tangga ya. Jadi teman-teman wajib punya, dan usahakan jika teman-teman ingin jadi teknisi AC, usahakan jangan pernah pinjam alat sama pelanggan. Jadi usahakan semua tool, semua alat itu dari kita ya, karena kita penyedia jasa. Jangan pinjam-pinjam punya tuan rumah, kecuali emang darurat ya. Kalau nggak darurat, usahain dari kita sendiri, karena kita semua yang menyediakan misalkan tangga, gue males bawa tangga gitu, atau males bawa vakum, nggak usah pakai vakum, alat vakum ini gue vakum pakai vakum body aja, atau pakai dorongan freon. Nggak boleh ya teman-teman, wajib mengikuti prosedur pemasangan yang benar, walaupun alat seadanya tapi harus yang benar. Tangga ya. Terus apa lagi? Takut ada yang lupa lagi. Udah ya, kayaknya nggak ada lagi ya, itu aja ya. Nah itu alat-alat standar ya, alat-alat standar untuk teknisi pemula. Sebenarnya kalau misalkan sebenarnya alat teknisi itu masih banyak lagi ya, nggak ada batasan, sebenarnya masih banyak lagi jika teman-teman tahu. Cuman harganya juga ada yang ada yang sampai ratusan juta juga ada. Satu lagi sebenarnya alat leak detektor ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada alat leak detektor itu untuk melihat kebocoran ya. Tapi untuk ngakalin, jika teman-teman nggak punya alat leak detektor, teman-teman bisa mengetahui dari vakum ada kebocoran atau enggak dari instalasi itu, lalu bisa pakai sabun kayak kita nyari bocor di ban gitu, sabun juga bisa itu. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah jadi ya benar-benar pengen dalamin jadi teknisi andal, nggak apa-apa teman-teman nyicil beli alat yang mahal ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar rumahan, sekedar ini ya ini aja. Kalau mau alat seperti ini ya, ini murah-murah kok. Yang diantara alat-alat yang gue sebutin tadi, yang paling mahal itu tau nggak? Alat yang paling mahal itu cuman ini, bor beton. Ini lumayan, udah itu doang. Yang lain itu murah, masih ya
ratusan juta, puluhan ribu, ratusan juta, ratusan ribu, puluhan ribu ya. Oke teman-teman. Nah, gua kasih tahu juga kalau teman-teman di domisilinya di sekitar Bogor, kalau gua kan domisili sekitar Pemda Cibinong. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Pemda Cibinong, Bojonggede, Cilebut, Citayam, Karadenan, Sukahati, mau belajar AC silakan datang ke tempat gua ajarin sampai bisa dan gratis, nggak usah pakai bayar ya. Kalau emang teman-teman pengen jadi teknisi AC, datang ke gua ajarin sampai bisa. Itu nggak lama kok. Kalau teman-teman benar-benar mau belajar jadi teknisi AC itu nggak lama ya, paling beberapa kali pertemuan itu udah bisa. Gua kasih gratis ya teman-teman, karena sekarang misi gue cuman untuk membagikan apa yang saya tahu, apa yang gue punya, gue kasihin gratis buat teman-teman ya.